Pas hari ini 1 minggu. Banjir bandang yang menerjang dua kampung di distrik Bowobado dan distrik Iwaka di Kabupaten Deai dan Mimika menyebabkan sekitar 100 kepala keluarga mengungsi dari kampung mereka. Para pengungsi sangat mengharapkan perhatian pemerintah daerah guna merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir bandang yang terjadi pada 11 dan 25 Juli 2020 yang menerjang dua kampung di distrik Bowobado dan distrik Iwaka telah menyebabkan kerusakan berbagai fasilitas umum maupun hunian milik warga belum mendapat perhatian pemerintah. Demikian pernyataan John Gobay, salah satu anggota DPRD Papua utusan 14 dari daerah Mepago, kepada paraTV.id. Menurut John Gobay, pemerintah di Kabupaten Deai dan Mimika harus segera turun tangan guna menangani bencana tersebut. Selain itu, John berharap agar bencana banjir bandang tersebut segera dilaporkan ke pemerintah Provinsi Papua agar Pemprov Papua juga dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana tersebut. Lantas, apa saja yang menjadi usulan anggota DPRD Papua, utusan 14 dari wilayah Mepago ini kepada pemerintah dan pihak PT Papua Agro Gri Lestari? Ikuti selengkapnya di program Papua Bicara berikut ini. Jadi kami mendapat laporan dari salah satu anggota DPR Kabupaten Deai, itu Naftali Magai, bahwa pada tanggal 11 Juli dan pada tanggal 25 Juli 2020 itu terjadi banjir bandang di Kampung Mude Tadi, distrik Bowobado, Kabupaten Deai. Tapi kemarin kami juga mendapatkan informasi dari Mimika bahwa itu juga banjir juga terjadi di Kampung Iwaka, distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Ini dua tempat yang ada di areal kelapa sawit PT Papua Agro Gri Lestari. Nah, masyarakat terdampak ini kemudian kan kehilangan tempat mereka mengambil makan. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Deai dan Kabupaten Mimika agar kejadian ini dapat segera ditangani secara serius. Yang kedua, kepada pemerintah juga untuk dua kabupaten ini agar melaporkan kepada pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan aturan agar itu dapat ditindaklanjuti baik oleh pemerintah Provinsi Papua maupun oleh pemerintah pusat. Karena kalau bicara untuk dua kampung yang ada di dekat areal kelapa sawit, di mana sawit itu izinnya diberikan oleh tidak hanya kabupaten, tapi provinsi dan pusat. Untuk itu penanganan terhadap dua tempat ini harus menjadi kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Pertama itu pasti bahan makanan untuk masyarakat, kemudian pakaian, karena menurut informasi itu puncaknya ada di bulan Agustus. Untuk itu memang harus stok, mereka ini harus memiliki stok makan yang cukup. Kemudian karena rumah ini rusak, mungkin coba pemerintah setelah melakukan kunjungan lapangan ditelaah baik agar mungkin ada relokasi terhadap mereka, atau yang berikutnya mungkin dilakukan normalisasi sungai agar untuk ke depan itu masyarakat ini tidak terdampak. Jadi harus dilakukan kajian ulang terhadap lingkungan itu, karena ini ada AMDAL. Ini saya bingung, kok ada AMDAL, kok bisa ada pengurusan lingkungan. Kalau orang bikin AMDAL itu sudah bisa dianalisa. Ini ada kampung-kampung bagaimana agar tidak terdampak, itu mesti ada. Jadi saya kira harus dilihat kembali AMDAL-nya agar masyarakat ini baik di Kabupaten Mimika maupun di Kabupaten Nabire itu Kabupaten Deai kemudian hari tidak akan mendapatkan dampak lagi dari banjir ini. Ya, Pak John, ada berapa banyak kepala keluarga yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi? Ya, kalau di Bowo itu kan hampir ratusan. Saya belum tahu persis, tapi dia ratusan informasi dari sana. Iya. Dan yang di Iwaka ini sudah
sudah sering. Iya. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2019 mereka terdampak juga di Iwaka. Karena memang dekat dengan itu. Jadi saya kira ini penanganannya harus serius dan strategis, harus ada program penanganan pasca banjir ini yang dibuat secara strategis agar tidak lagi terulang kembali kasus-kasus yang serupa. Seperti tidak hanya di Nabire sudah, tapi saya lihat di Sima perusahaan PT Nabire baru mulai melakukan normalisasi beberapa hari yang lalu. Macam itu kan harus juga dilakukan di area dekat dengan area PT PAL di Timika ya. Sejauh ini apakah ada warga masyarakat terdampak banjir itu ada yang mengungsi? Ya, mereka mengungsi akhirnya. Mereka mengungsi dan menurut laporan dari anggota DPRD DIY Pak Naftali, mereka kemudian mulai merintis kampung baru. Relokasi toh. Saya kira ini yang upaya sedang dilakukan oleh masyarakat ini bersama anggota DPRD DIY ini perlu didukung oleh pemerintah kabupaten, DIY, Provinsi Papua dan pemerintah pusat, sehingga ini kan salah satu solusi juga. Semoga pemerintah bisa melakukan penanganan strategis itu yang tadi saya bilang, apakah relokasi, normalisasi sungai atau seperti apa. Makanya harus dikaji ulang sehingga tidak boleh ada terdampak lagi.